Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya mas bro, mas bro dengan saya Rangga Laptime. Channel Laptime ya, channel lagi gitu. Oke bro, alhamdulillah akhirnya hari ini aku bisa bermotovlogan lagi setelah sekian lama ya. Ada masalah sedikit lah dari kamera ini, nanti tak ceritain. Dan ini aku nggak tahu alasannya kenapa tiba-tiba aku ada di sini, di perumahan. Nggak tahu, random aja tiba-tiba pengen kesini gitu. Soalnya di sini sepi, jadi enak banget buat start motovlog ya. Push. Ini ada kucing. Untung dia nggak takut. Hari ini hari Selasa, jam 1:30 siang. Jadi ini siang bolong, panas banget. Aku pengen ngerasain gimana sensasinya motovlogan pas siang bolong. Ya bos ya. Jadi ini adalah tampilan si Joy yang terbaru setelah aku ganti pelek, ganti stripping. Seperti ini tampilannya ya. Dan knalpotnya aku balikin ke standar. Nanti aku ceritain juga kenapa aku tak balikin ke standar lagi. Ini juga aku mau pulang sih, ngantuk banget. Siang-siang itu enaknya tidur sebenarnya ya. Ya udah, makanya langsung pulang aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa tiba-tiba aku ada di sini? Kayak random aja kan loh. Nyari perumahan. Ya, salah satu impianku itu bisa punya rumah di perumahan sih. Kayak modern banget gitu loh. Tapi yo nggak tahu kapan. Walaupun kesannya mustahil. Soalnya kerjaanku yo masih pas-pasan. Tinggal juga masih sama orang tua. Tapi apa salahnya kita punya mimpi ya kan? Kita menanamkan energi itu. Mungkin suatu saat nanti Allah bakalan kasih, amin. Orang-orangnya itu juga nggak kayak orang di desa, saling nongkrong, cenderung sendiri-sendiri sih orang-orangnya. Ini jangan sampai aku kesasar di sini ya. Udah masuk random, kayak sok metu, ngisi ini aku. Nah ini pintu keluarnya, random banget sumpah, masuk perumahan. Siang-siang riding bareng si Joy. Cek ngerekam tuh. Cek ngerekam, alhamdulillah. Jadi aku lama nggak motovlogan tuh, salah satu alasannya ada di kameraku ini. Ini GoPro Hero 4 Silver. 1 atau 2 minggu yang lalu itu aku coba nyalain kan. Soalnya yo jarang motovlogan juga. Itu aku mau coba nyalain buat tak pakai ya kan. Kan kalau nyalain GoPro tuh tombol powernya ditahan agak lama. Itu kan pasti bunyi. Didit gitu kan. Setelah bunyi didit kayak gitu, dia nggak mau nyala layar belakangnya. Nah di situ aku bingung. Ini kamera ini kena opo ya kan. Layar belakangnya nggak mau nyala, tapi layar kecil yang ada di depan kameranya itu, yang di dekatnya lensa itu nyala, sedangkan layar belakangnya nggak nyala. Lah piye iki terusan, bingung aku. Dan di posisi itu aku punya 2 memori, dan layar yang nggak mau nyala itu aku pakai memori yang pertama, itu memori baru ya. Terus aku coba pakai memori yang kedua, yaitu memori lama. Itu layarnya bisa nyala depan belakang, alhamdulillah ya, dan bisa ngerekam. Tapi cuma sampai 10 detik tok. Setelah 10 detik dia mati-mati sendiri, ngekat sendiri rekamannya. Ya, terus piye ya, aku bingung. Aku wis bad mood, kecewa ya toh, ya wis tak geletakno akhirnya. Aku biarin. Itulah makanya aku nggak motovlogan. Nah terus ini tadi malam tak coba lagi, apakah keadaannya masih sama. Dan setelah tak coba, alhamdulillah bisa. Aneh tapi nyata ini. Buktinya sampai detik ini sok ngerekam ayo kon. Lah terus penyebabnya apa? Apakah solusinya cuma dibiarin aja? Aduh nggak tahu wis. Ya pokoknya sehat-sehat selalu lah untuk kameraku ini. Ya maklum aja sih, ini kan kamera lama ya, kamera keluaran 2014. Jadi wajar kalau ada masalah-masalah dikit. Aduh ya seperti itulah bro cuy, kenapa aku jarang motovlogan. Ya selain itu kadang motovlogan tuh nggak ada hal yang dibahas. Jadi yo bingung mau bahas apa di motovlogannya. Mosok mek jalan tok ngene.
Apalagi knalpotku udah standar lagi, jadi nggak ada suaranya, tinggal suara angin doang. Oh ya, dan kenapa aku balikin ke knalpot standar lagi, karena lama-lama tuh aku ngerasa nggak tega sama mesinnya si Joe ini. Ya walaupun sensasi ridingnya tuh seru karena ada suaranya ya kan, pengen ngebut terus, tapi di sisi lain aku khawatir kalau mesinnya ini bakalan jadi lebih kasar. Kok nek bosen tak ganti knalpot racing maneh, tenang aja. Dan ternyata pakai knalpot standar tuh sebenarnya nggak terlalu buruk, cuma di bentuknya doang sih yang ngantuk, ngebosenin, karena kan bawaan pabrik ya. Enak banget pakai ban cacing, enteng. Dan ini peleknya juga sudah aku ganti buat si Joe ya, pelek jari-jari, dan bannya pakai ban kecil, pakai ban 60/80 depan belakang. Oh, 80 enteng loh, tapi mesinnya agak teriak. Namanya juga cc kecil bro, jangan ngarep kenceng-kenceng lah. Dan ini kampas koplingnya si Joe sudah aku ganti, tapi sayang banget nggak tak bikinin konten ya, soalnya memori HP ku lagi penuh. Jadi ya wis tak buat coba-coba dulu, nanti kalau berhasil untuk next time mungkin aku bakalan bikinin ya, tapi masih lama sih, 3 tahun lagi kayaknya. Soalnya motor ini sudah 3 tahun kampas koplingnya baru diganti ya. Kampas koplingnya tuh cuma 2 biji, jadi nggak perlu beli banyak-banyak, beli di dealer Yamaha ori. Agak ribet sih untuk gantinya, harus nyopot knalpot, nyopot bak kopling juga, nyopot kickstarter. Kelewatan. Tapi alhamdulillah aku bisa sendiri. Kalau kita bisa ngotak-ngatik motor sendiri tuh rasanya asik banget, nggak perlu ke bengkel, jadi lebih hemat ya kan. Terus kita bisa mendapatkan skill baru, dan itu membuatku merasa menjadi lebih keren dan bervalue. Anjay. Gitulah, enak pokoknya nek iso ngotak-ngatik motor dewe. Nah kalau udah bisa ngotak-ngatik motor sendiri, itu dibawa ke bengkel jadi takut kita ya, soalnya kan kadang ada beberapa bagian yang kurang pas di kita ya kan. Jadi rasanya tuh pengen ngebenerin aja, udahlah daripada capek-capek pengen ngebenerin, di otak-atik sendiri wes gitu. Kali baik. Oke, ini jalannya jelek di sini. Hati-hati. Ush. Gila, gue disalip lagi coy sama Innova. Ini di video kelihatannya pelan ya, tapi ini sebenarnya udah kenceng. 80 tuh kenceng loh. Udah habis jalan kecilnya, jalan besarnya. Udah mau habis.
Bus. Mendung ya. Oh, ketutup awan matahari nih. Oke bro cuy, jadi demikianlah motovlog hari ini. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya bisa bermotovlogan, meskipun nggak ada pembahasan yang terlalu penting, tapi ya wis lah, seenggaknya aku upload konten ben apa ya, biar channelku tetap aktif di masa-masa yang akan datang. Jadi sampai segitu aja motovlognya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channelnya Orang Letem. Semoga channel Orang Letem semakin maju dan berkembang. Dan jangan lupa follow Instagramku @orangletem_. Terima kasih buat kamu yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya yang tidak berdosa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa yang berikutnya. Dadah bro cuy. Ikuso.